A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu min rabbihil yaqin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita hampir memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini menandakan kepada kita Ramadan akan berakhir. Berarti kita harus memperkuat dan memperbanyak amalan-amalan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Karena Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan ataupun laksanakan ketika memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, istadda mi'dzarah wastayqadha ahlahu wa ahya laylah. Itu kata Rasulullah SAW fima ma'nahu. Ketika Rasulullah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, mengencangkan tali pinggangnya. Artinya sekarang enggak main-main lagi. Sudah injury time, istilahnya seperti itu. Wastayqadha ahlahu. Bukan hanya Rasulullah SAW berbuat baik pada dirinya sendiri, akan tapi membangunkan ahli keluarganya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malamnya. Sama seperti kita mungkin kalau di kota Banda Aceh ini ada istilahnya Qiyamul Lail. Kalau 10 terakhir di bulan Ramadan itu bagian dari menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang disampaikan tadi, temanya Al-Qur'an sebagai penyelamat kita. Kita hari ini di bulan yang penuh berkah ini tidak bisa terlepas yang namanya Al-Qur'an. Apapun ceritanya, kita tidak bisa terlepas dengan Al-Qur'an. Karena kenapa? Ramadan sering diartikan dengan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan ataupun Syahrul Qur'an. Sering orang sebutkan seperti itu. Karena kenapa? Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Qur'an itu turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yaitu turun padanya di dalam bulan suci Ramadan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian kalau kita melihat turunnya Al-Qur'an berkaitan juga dengan apa yang sering kita peringati dengan yang namanya nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an itu di bulan suci Ramadan. Tapi kalau di tempat kita dan kebanyakan berpendapat turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. Itu sudah masyhur, sudah ma'ruf di antara kita. Tapi kalau kita melihat lebih detail, itu bukan hanya satu-satu pendapat yang mengatakan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan ataupun yang penuh berkah. Itu ayat yang kedua setelah ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 185. Setelah ayat tentang puasa 183. Nah, di ayat yang terakhir, di ayat yang ketiga, yaitu pada juz 30 yang sering sekali kita dengarkan, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Makanya malam Lailatul Qadar yang ayat ketiga ditafsirkan dengan ayat kedua, yaitu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Kalau kita lihat konteks ayatnya, apa yang kita pelajari bersama dan apa yang kita ketahui itu ada sedikit melenceng kalau kita perhatikan. Karena kenapa? Yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Bagaimana ketika ayat turun inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, sedangkan peringatan yang kita laksanakan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu belum termasuk 21, 23 sampai 29 Ramadan. Nah, makanya di sini banyak sekali pendapat-pendapat tentang turunnya Al-Quran pada malam keberapa. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Berdasarkan apa? Lailatul Qadar itu terdapat pada malam yang ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Itu banyak sekali pendapatnya. Tapi termasuk pendapat yang kuat yaitu pada 17 Ramadan. Dengan adanya pendapat ini dan juga pendapat 15 Ramadan turunnya Al-Quran, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Lailatul Qadar bukan dipastikan malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan. Akan tetapi Lailatul Qadar terdapat di dalam bulan Ramadan secara mutlak. Bisa jadi malam pertama, bisa jadi malam keempat, bisa jadi malam ke-10, bisa jadi malam terakhir. Wallahu a'lam. Ini bentuk rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi kita supaya tidak mengejar malam Lailatul Qadar sebagai malamnya, akan tetapi untuk melatih diri kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, supaya kita terlatih dan termotivasi setiap malamnya pastikan kita maksimal dalam beribadah. Karena kita nggak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Tidak bisa kita pastikan malam Lailatul Qadar itu dari 21, 23, 25, 27, 29. Berdasarkan pendapat yang tadi. Karena ketika turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada tahun itu ditetapkan 17 Ramadan. Itu pendapat termasuk yang kuat. Dan juga 15. Artinya apa? Bisa jadi di luar daripada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini tentang turunnya Al-Quran. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita hari ini ketika tanpa mengenal buku panduan kita, tanpa mengenal kartu pedoman kita, otomatis kita tidak bisa menjalani kehidupan. Sama seperti alat elektronik seperti yang kita pakai, HP ataupun kulkas ataupun AC, pasti ada panduannya. Kalau kita enggak mengetahui dan enggak memakai sesuai ketentuan, pasti akan cepat rusak. Pasti akan bisa jadi meletus, bisa jadi meledak dan lain sebagainya. Seperti itu juga kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke muka bumi ini sebagai khalifah, Allah turunkan pedoman kita yaitu Al-Qur'an. Makanya nanti akan kita lihat sampai kemana Al-Quran itu sebagai penyelamat kita. Kalau kita hari ini tidak mengenal Al-Quran, pasti dan pasti Al-Quran sudah pasti tidak mengenal kita. Makanya pertanyaan hari ini, sebesar mana pikiran kita untuk Al-Quran? Sebesar mana amalan kita, muamalah kita, hubungan kita, keterkaitan kita dengan Al-Quran? Seperti itu juga feedbacknya, balasannya juga seperti itu. Kalau kita hari ini nggak pernah memfikirkan Al-Quran, jangan bermimpi, jangan berharap Al-Quran itu dapat memfikirkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah,
secara sejarah Al-Quran pada hari ini yang kita baca itu belum semua yang diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Yang kita baca hari ini, Al-Quran yang kita baca hari ini adalah 1/10 dari riwayat ataupun qiraat yang sahih, yang mutawatir, yang silsilahnya benar, yang disampaikan dari masa Rasulullah SAW hingga hari ini. Jadi ada beberapa banyak cara, ada beberapa ragam bacaan yang hari ini kita belum mengetahuinya. Bahkan terkadang kita mengatakan itu bukan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita melihat sejarah turunnya Al-Quran pada masa Rasulullah di Mekah ataupun sebelum hijrah ke Madinah, unzil Al-Quran ala harfin. Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan satu huruf, artinya dengan satu cara baca. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan umat ini dengan menurunkan 7 huruf dari Al-Quran. Nah, hadis tersebut, hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf pada masa setelah hijrah Rasulullah SAW, banyak sekali pendapatnya. Salah satu pendapat yang kuat yaitu 7 huruf yang dimaksudkan adalah perbedaan lahjah di dalam bahasa Arab. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang masuk Islam itu bukan hanya dari orang Quraisy. Bahkan orang-orang di luar Quraisy sudah berbondong-bondong memasuki Islam. Apalagi setelah Fatu Mekah. Makanya di surat An-Nasr digambarkan orang-orang yang masuk Islam waktu itu afwaja, secara berbondong-bondong, secara banyak. Makanya dengan banyaknya masuk Islam, ada sedikit kesusahan dalam membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu diturunkan dalam satu huruf. Oleh karena itu, ketika hijrah ke Madinah, ada 7 versi, 7 huruf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya dikatakan Al-Quran. Tidak bisa kita pisahkan. Dan hari ini yang kita baca itu adalah salah satu bentuk cara baca daripada Al-Quran. Artinya ada cara yang lain yang bisa kita membacanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa Khulafa ar-Rasyidin, di sini banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, baik itu perubahan secara tulisan ataupun perubahan secara lisan. Bukan berubah Al-Qur'annya, tapi cara nakalnya yang berbeda, cara penyampaiannya yang berbeda. Karena perkembangan Al-Qur'an dari masa Rasulullah SAW sampai kepada kita itu ada 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu secara lisan, jalur yang kedua secara tulisan. Bagaimana penyampaian secara lisan? Ini yang disampaikan Rasulullah SAW untuk mengambil Al-Quran ataupun untuk mempelajari Al-Quran secara musyafahah. Musyafahah artinya dari mulut ke mulut. Ketika seorang sahabat mengajari tabi'in membacakan ayat Al-Quran, seperti itu sahabat membaca, dan seperti itu juga tabi'in membacanya. Itu namanya musyafahah, artinya dari mulut ke mulut. Kemudian begitu juga dari tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya. Itu secara lisan. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua, cara tulisan. Secara tulisan, hari ini yang kita baca Al-Quran dan Mushaf itu tidak sama dengan yang ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran ditulis tapi belum dibukukan seperti sekarang. Kemudian selanjutnya di masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Terjadi pembukuan Al-Quran, akan tetapi tidak sama dengan yang ada pada hari ini. Ketika itu Al-Quran belum ada yang namanya baris,
belum ada yang namanya titik, belum ada yang namanya tanda baca yang lainnya. Jadi Al-Quran hanya tulisan saja, tanpa titik, tanpa baris, tanpa tanda baca yang lain. Bayangkan itu ketika pada masa Utsman bin Affan. Makanya ketika perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab, Islam waktu itu sudah tersebar sampai ke Afrika, yaitu ke Mesir. Ada yang nyampe ke Syam. Kalau hari ini Palestina, Suriah, dan Urdun. Kemudian ada juga ke Yaman, ada Kufah, ke Basrah. Artinya ketika orang Islam sudah berpencar ke seluruh dunia, dan yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, banyak juga orang A'jam ataupun orang yang di luar Arab. Nah, di sini ada sedikit perbedaan cara baca, karena ketika disampaikan dari sahabat ke sahabat yang lain, dari sahabat kepada tabi'in, ini sesuai dengan sanad daripada Rasulullah SAW. Nah, pada masa Madinah tadi, setelah hijrah, itu cara bacanya tidak hanya satu. Contohnya ada 7 orang sahabat yang mentalaki Al-Quran pada Rasulullah SAW. Orang yang pertama tidak sama bacaannya dengan yang kedua, yang kedua tidak sama dengan yang ketiga, dan seterusnya sampai ke 7 contohnya. Kemudian mereka tersebar, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, dan lain sebagainya. Nah, ketika penyebaran sahabat kepada kota-kota di luar Madinah, mereka mengajarkan sesuai apa yang mereka pelajari. Setelah jil setelahnya ataupun keturunan setelahnya membaca seperti itu, di sini dilihat ada perbedaan baca Al-Quran, dan mereka sangat menentangnya. Karena kenapa? Karena mereka ingin menjaga kemurnian ataupun kesucian Al-Quran tanpa ada penambahan dan pengurangan. Makanya pada masa itu terjadi perbedaan pendapat sampai pada tingkatan mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena orang di Basrah berbeda baca Al-Quran dengan orang Yaman. Orang Yaman berbeda baca Al-Quran dengan orang Irak. Orang Irak berbeda baca Al-Quran dengan orang Madinah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diambil kebijakan ataupun sikap yang bijaksana dengan apa? Dengan dikumpulkan semua para qurra, kemudian dituliskan satu mushaf, yaitu yang dinamakan mushaf imam, dan mushaf yang lain pada masa itu dibakar semuanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Oleh karena itu, dari mushaf imam itu disebarkan ke beberapa kota pada masa itu, dan ditinggalkan satu di Madinah yang disebutkan dengan mushaf al-imam ataupun mushaf al-Utsmani. Makanya hari ini kita sangat sering mendengar ini rasam Utsmani. Ini sesuai dengan rasam Utsmani. Itu dasarnya adalah ketika ada penyatuan tulisan-tulisan Al-Quran yang pada masa itu terjadi perselisihan antara ulama, antara tabi'in, antara tabi'in. Makanya hari ini Al-Quran yang beredar, baik itu secara tulisan maupun lisan, itu tidak keluar dari mushaf Utsmani ataupun mushaf imam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika keluar dari mushaf Utsmani, itu bukan Al-Quran, ataupun Al-Qurannya tidak sesuai, tidak sama dengan yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengenal lebih lanjut dengan Al-Quran ini, baru kita bisa mendekatinya. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu, mereka bukan hanya mendengarkan ataupun bukan hanya mentadaburi hadis Rasulullah SAW, akan tetapi tujuan akhir mereka adalah bagaimana mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Salah satu imam, nama beliau Imam Abdurrahman As-Sulami, hidup pada masa tabi'in. Beliau mengajarkan Al-Quran di kota Kufah selama 60 tahun kurang lebih. Ketika ditanyakan ke beliau, wahai imam, mengapa engkau melakukan hal seperti ini, yaitu mengajarkan Al-Quran saja?
Beliau menjawab, saya ingat salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Tapi hadis itu beliau yang riwayatkan dan hanya satu orang yang meriwayatkan pada tingkatnya, atau yang dinamakan dengan hadis ahad. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an ataupun orang yang mengajarkannya. Ketika beliau mengetahui kebaikan itu hanya ada pada yang mempelajari Al-Qur'an ataupun yang mengajarkannya, maka sikapnya adalah memutuskan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Itu hanya tujuannya. Satu hadis bisa diamalkan sampai puluhan tahun, sampai mereka meninggal dunia. Ini beberapa gambaran bagaimana mereka dalam bermuamalah dengan Al-Qur'an. Karena kita semuanya mengetahui Al-Qur'an itu seperti kita sampaikan tadi, seberapa besar kita memberikan kepada dia, dan seperti itu juga mereka membalas, Al-Qur'an membalas kepada kita. Hari ini kita sangat banyak sekali mendengarkan kelebihan-kelebihan, baik itu menyangkut dengan Al-Qur'an ataupun yang menyangkut dengan bulan suci Ramadan. Ketika kita bercerita tentang Al-Qur'an, tidak dipisahkan dengan Ramadan, dan ketika kita bercerita tentang Ramadan, tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an. Karena ayat yang tadi kita baca itu tidak jauh dengan ayat puasa. Ayat 183 bercerita tentang puasa, kemudian 184, 185, 186 Allah bercerita tentang bagaimana rahasia diterimanya doa. Kemudian setelah itu Allah juga menutup dengan ayat puasa. Artinya turunnya Al-Qur'an diapit oleh ayat puasa dan ditutup dengan ayat puasa juga. Makanya kita tidak bisa kita pisahkan. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ketika kita baca satu huruf saja, kalau kita bercerita di luar Ramadan, Allah melipat gandakan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka akan diberikan ganjaran. Satu ganjaran akan dilipatkan kepada 10. Artinya satu pahala dilipatkan ke 10 pahala. Sambungan hadisnya, wala aqulu alif lam mim harf wa innama alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Maka kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kalau kita bacanya alif lam mim saja, itu sudah 30 pahalanya dari 3 huruf. Kita ini bercerita di luar Ramadan. Bagaimana nanti kelipatan ataupun keberkahan Ramadan ketika kita baca Al-Qur'an dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat sering sekali berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu sangat sering sekali kita meminta rahmat daripada Al-Qur'an. Dan juga kita berdoa, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, berikan Al-Qur'an itu sebagai teman kami di dunia. Wa fil qabri munisa, dan ketika di alam kubur menjadi qarib kami. Qarib itu orang yang di samping selalu, ataupun anisan kalau dalam bahasa Arab. Wa fil qiyamati syafi'a, dan pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada kita. Makanya di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu dapat memberi syafaat kepada yang membacanya. Tapi arti dari membacanya di situ, kalau bisa kita lihat konteks dalam hadis, itu agak kurang tepat. Karena kenapa?
Dalam hadis itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah tidak mengatakan li qari'ihi. Kalau bahasa Arabnya li qari'ihi kepada yang membacanya, tapi di sini li ashabihi kepada sahibnya. Makanya kita hari ini ketika menjadikan Al-Quran itu sebagai sahib kita, sahib artinya yang selalu berdekatan ataupun sebagai kekasih kita, mereka lah yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Tapi ketika hari ini kita tanpa memfikirkan Al-Quran, tanpa risau terhadapnya, mungkin 24 jam berlalu Al-Quran tanpa kita pegang, minggu berlalu, bulan berlalu, tapi kita nggak pernah sadar, nggak pernah teringat pun untuk membaca Al-Quran. Karena musibah terbesar yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah ketika seseorang tidak merasa jauh padahal Allah sudah menjauhkan dia. Itu musibah paling besar. Ketika seseorang tidak menyadari, tidak mengetahui sudah jauh di jalan Allah padahal Allah sudah menjauhkannya. Karena ketika seseorang masih menyadari kalau dia jauh, minta kepada Allah, ya Allah, dekatkan kami denganmu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam bersabar dalam ketaatan kepadamu. Masih merasa risau, masih khawatir terhadap diri kita, karena kenapa? Karena kita sekarang sudah jauh. Tapi ketika kita sudah dijauhkan Allah, tapi hati ini tidak sadar, mati, itu musibah paling besar. Kita tidak merasa bersalah kalau kita sudah jauh dengan Al-Quran, sudah jauh dengan Allah. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai kekasih kita, sebagai sahib kita, maka pada detik itu Al-Quran membawa rahmat kepada kita, membawa syafaat kepada kita. Makanya perjalanan kita dengan Al-Quran itu dimulai hari ini. Ketika di dunia ini kita jadikan dia sebagai kekasih, maka Al-Quran sebaik-baik kekasih. Karena kenapa? Al-Quran tidak hanya berkawan dengan kita di dunia saja. Di dunia ketika kita dekat dengannya, Al-Quran memberikan kepada kita ketentraman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita tentram. Dan zikir yang terbaik adalah mengingat kalamnya. Kalamnya itu Al-Quran. Itu yang pertama di dunia. Kemudian di alam kubur, ketika kita semua diantar, ahli kerabat kita pulang, harta kita pulang, sanak saudara kita pulang, teman-teman kita pulang. Kita tinggal sama siapa? Al-Quran tetap menemani kita dalam kubur. Dia tidak meninggalkan kita di dunia. Seperti doa kita bacakan, wa fil qabri munisa. Dia setia bersama kita. Ketika kita dibangkitkan nanti di hari kiamat, apakah Al-Quran tinggal di kubur? Tidak. Al-Quran selalu menemani kita. Di situ letak yang namanya syafaat daripada Al-Quran. Karena ketika hari kiamat nanti banyak sekali syafaat-syafaat yang ada, salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Di hadis yang kita bacakan tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya dia Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang menjadikannya sebagai kekasih, pada sahibnya, kepada yang membacanya, yang mentadabburinya, yang mempelajarinya, yang menyukai orang yang mempelajarinya. Ketika kita sudah selamat di hari kiamat, kita masuki surga, amin ya rabbal alamin. Apakah Al-Quran tunggu di pintu surga? Tidak, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran masuk bersama kita. Al-Quran mengantarkan kita di pintu berapa tempat kita. Kalau di hotel kita masuk ke lobi, kita nanti tinggalnya di tingkat berapa, di kamar berapa, di tipe berapa. Al-Quran mengantarkan kita sampai ke situ. Maka dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, Iqra' wartaqi.
Itu ceritanya ketika nanti sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah melewati sirat, sudah melewati mahsyar dan lain sebagainya. Iqra wartaqi. Baca Al-Qur'an dan naiklah tingkatannya. Iqra wartaqi warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama anta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil pada waktu di dunia. Fa inna manzilataka yaumal qiyamah, sungguhnya tingkat derajat kamu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala fi akhiri ayatin taqra'uha, pada ayat yang terakhir yang kita bacakan di dunia. Penentuannya kapan? Hari ini. Ketika kita dunia penentuannya. Ketika maut mendatangi kita, putus semuanya. Sudah selesai. Sudah finish. Kalau kita mau tempatnya tertinggi, mau tempatnya yang bagus, levelnya VVIP, itu penentuannya bukan nanti, tapi sekarang. Sejauh mana muamalah kita dengan Al-Quran, sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran, sejauh mana bacaan kita dengan Al-Quran, sejauh itulah nanti tingkatan kita. Makanya Al-Quran, ketika Al-Quran membantu kita di kubur, di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, dan menempatkan kita di tempat kita nanti di surga, selesai tugasnya. Tidak ada yang perlu ditemani lagi. Kita sudah berada pada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu Al-Qur'an membawa kita, tidak ada yang namanya ditinggalkan kalau kita merangkul Al-Qur'an. Makanya sebaik-baik kekasih di dunia yaitu dengan Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena Al-Quran sebagai kasih kita dapat membantu kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan walaupun hanya sedikit saja, karena ketika kita mendengar dan mampu mengamalkan, kita termasuk orang-orang yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan sesuatu yang baik dan mereka mampu mengamalkan dan mengikutinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan